selamat datang di channel Babu Jerman. Saya sebenarnya mau kasih lihat suasana di luar ya. Mulai berguguran daun-daun yang di sini, dan cuaca hari ini berkabut. Jadi belumnya. Oh ya, hari ini saya libur. Jadi saya keluarnya nggak gelap-gelap lagi ya. Maaf ya, HP saya kan rusak. Bukan rusak sih, ya ada error gitu ininya, touchscreennya. Jadi saya nggak bisa ngetik. Jadi kalau ada yang komen, saya nggak bisa bales panjang-panjang. Jadi cuma saya kasih simbol-simbol aja. Jadi iya, saya biasanya kalau berangkat kerja pagi kan masih gelap emang. Terus kalau saya pulang tengah hari itu memang udah ini lagi, udah terang ya, karena saya berangkat kan sekitar jam 6:30. Saya harus kesini kayaknya, bisa kesana, bisa harus kesini lagi. Halah salah. Sebenarnya mau parkirnya mau agak jauh gitu, tapi saya susah. Saya mau belanja, mau ke apa namanya, toko barang bekas juga. Saya mau lihat-lihat lagi, mumpung libur ya. Jadi kalau libur tuh saya putuskan hari ini nggak mau beberes di rumah. Saya mau masakin gampang-gampang aja karena saya hari ini mau bikin kue. Jadi besok suami saya kan ulang tahun. Nah kalau di Jerman tuh kalau ulang tahun tuh harus bikin kue ya. Nggak kayak di Indonesia tinggal beli, asik banget. Bisa sih beli, ada yang jual kue yang enak-enak di sini ya. Tapi kan orang Jerman tuh kayak sangat menghargai yang homemade gitu ya. Jadi kalau bikin sendiri tuh nilainya jauh lebih karena suami saya kan yang ulang tahun. Nanti kan mertua saya bakalan berpikir gimana ya kalau misalnya aduh saya beli kue gitu, kesannya nggak mau usaha banget gitu sebagai istri, suaminya ulang tahun gitu kan. Jadi sesibuk apapun ya, kalau di Jerman tuh wajib bikin kue sendiri kalau ulang tahun. Dan teman saya juga besok mau dirayain ulang tahunnya, saya bawain kue aja kali ya. Cuma masalahnya saya kerja besok. Jadi lihat aja lah, saya bikin kue. Kalau kuenya berhasil ya, jadi harus bikin kue buat minum kopi. Karena kalau di Jerman tuh biasanya kita ngundang keluarga aja, yang nggak ngundang sih, tapi keluarga itu otomatis pada datang. Kalau hari ulang tahun kita tuh tanpa diundang pun, kalau mereka sempat, mereka pasti pada ke rumah kita mau ngucapin selamat, terus duduk minum kopi, biasanya begitu. Jadi ya walaupun saya nggak pinter bikin kue, jadi suami saya juga mau saya bikin kue. Jadi ya udah, walaupun saya punya saudara pinter banget bikin kue, dan ulang tahun suami saya tuh barengan sama saudara saya juga, ipar saya. Jadi sebenarnya nggak perlu sebenarnya ya, karena suami saya juga mau makan malam katanya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih ya yang sebenarnya nggak suka ribet ya nggak perlu gitu, tapi karena tradisi jadi ya saya harus belanja persiapan bikin kue. Terus tadi Nyonya telepon ya, nanti saya mau ngomongin tentang Nyonya, dan mungkin yang baru belum tahu siapa Nyonya. Nyonya itu kenalan kami. Jadi seorang ibu yang sudah lanjut usia dan gak punya keluarga gitu. Banyak di Jerman itu orang tua tinggal sendirian, apalagi jangankan yang nggak punya keluarga ya, maksudnya udah keluarganya udah meninggal atau nggak punya anak,
yang punya anak pun biasanya orang tua itu nggak mau tinggal bareng sama anak. Jadi mereka selama masih bisa jalan gitu ya, walaupun nyonya ini udah lanjut usia, umurnya udah 74 75 gitu atau 76 saya nggak tahu, sekitar segitu. Walaupun kondisinya sudah sakit-sakitan tapi tetap nggak mau ke panti jompo gitu, walaupun di panti jompo kan selalu standby perawat gitu. Banyak orang tua yang gitu ya, yang masih milih tinggal sendiri gitu. Padahal kalau sendirian kan kalau ada apa-apa kan kayak ini kan harus nelpon perawat, ambulan kayak gitu. Tapi mereka lebih tetap milih tinggal sendiri. Jadi udah kayak saudara gitu ya. Kalau kita punya temen ya, walaupun perbedaan umur tapi kita udah nganggap saudara, karena kalau perlu apa-apa ya nggak ada sanak saudara minta tolong sama siapa gitu. Dulu saya hampir tiap hari gitu datang ke rumah nyonya, bantuin gitu ya, ngurusin beliau. Sekarang sudah banyak perawatnya jadi saya mundur gitu. Lagian saya sekarang udah kerja kan, jadi babu di rumah sakit. Nanti saya lanjut ya, saya mau masuk dulu, mau belanja, dan mungkin saya nanti mau beli bunga juga. Terus pesanan nyonya tadi telepon pesen, dia perlu ini apa namanya, perlu kayak buat apa namanya, buat mukulin lalat kan. Jadi dia perlu alat buat mukul lalat. Jadi saya mau beli dan mau nganterin ke nyonya hari ini ya. Ya ternyata pesanan nyonya nggak ada, saya cari di beberapa toko, ternyata itu buat mukulin lalat udah habis. Nggak tahu kenapa bisa habis di beberapa toko. Akhirnya saya bilang sama suami saya, nggak bisa memenuhi pesanan nyonya. Kata suami saya, udah kok, udah ada. Ternyata nggak terlalu nggak terlalu mendesak, nggak terlalu penting. Jadi saya nggak jadi ke nyonya, dan ada juga ketemu sama teman saya. Jadi akhirnya saya cuma beli yang benar-benar penting, dan salah satunya adalah bunga ini mau saya rangkai. Jadi bisa aja sih kita beli bunga yang udah dirangkai ya dari ini toko, tapi memang kalau di toko bunga kan lebih mahal ya, karena kan rangkaiannya memang bunga-bunganya juga biasalah kalau di toko bunga ya. Terus kalau beli di supermarket beda juga sih, ada sih yang udah dirangkai juga, cuma saya pengen aja ngerangkai sendiri gitu. Jadi beli beberapa bungkus, terus saya masuk ke toko bunga juga campur-campur lah gitu. Jadi sekaligus hasil tangan sendiri gitu ya. Mungkin kalau yang nanam sendiri malah lebih afdol lagi kali ya, kalau yang dari kebun sendiri gitu kan, nanam sendiri, hasil jerih payah sendiri gitu ya, metik sendiri, terus merangkai sendiri, kayaknya itu nilainya lebih kan. Tapi karena saya nggak punya kebun dan juga nggak bisa nanam bunga, kalau saya beli tanaman bunga pasti mati ya. Jadi udah saya beli yang udah jadi, tinggal saya rangkai sendiri sesuai selera saya juga sih, cuma yang menurut saya cocok gitu ya. Terus mau saya bikin jadi tiga rangkai, karena satu buat teman saya, satu lagi buat ipar saya, satu lagi buat di rumah saya. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung harganya ya memang bisa lebih murah kalau kita merangkai sendiri kan. Dan kalau ini juga bisa lebih banyak juga ya, jadi dapatnya bisa dibagi 3 gitu kan. Jadi ya ini coba-coba aja gitu, karena kalau di Jerman itu kalau kita ulang tahun kan tergantung juga ya. Kalau saya sih lebih suka ngasih hadiah ini kayak voucher gitu ya, karena kalau kita beli sesuatu kan belum tentu barang yang kita beli itu sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang diinginkan sama yang ulang tahun gitu ya, si penerima. Jadi saya lebih suka beli voucher, nanti terserah dia mau beliin apa sesuai kebutuhannya kan, kayaknya lebih praktis aja kalau menurut saya. Karena saya juga sukanya begitu kan, nggak suka ngumpulin barang yang akhirnya nggak kepake di rumah gitu ya, karena hadiah akhirnya kita
nyimpen gitu kan, nggak mungkin kita pemberian orang kita buang gitu atau kita kasih orang lagi, jadi kayaknya mubazir gitu kalau berupa barang. Jadi saya lebih suka ngasih bunga ya, atau voucher. Kayak buat ipar saya tuh saya ngasih bunga, ngasih voucher, sama ngasih coklat. Jadi yang kayak gitu aja gitu. Sebenarnya nggak harus tiga-tiganya sih, cuma tergantung lah gitu ya, kita mau kasih apa juga gitu ya, sesuai aja gitu sama kira-kira sukanya apa gitu. Tapi menurut saya kalau perempuan pasti suka bunga kan gitu ya, sama coklat juga biasanya. Itu buat suami saya tuh biasanya orang ngasih coklat gitu kalau ulang tahun dia, karena dia suka makan yang manis-manis kan, dan itu juga salah satu hadiah yang umum gitu, coklat itu ya. Terus ya kalau voucher atau uang gitu memang sering juga saya dapat hadiah gitu ya, berupa uang. Dan juga kita orang Indonesia kalau ada yang ulang tahun kita ngumpulin amplop gitu ya. Tapi tergantung juga gitu, kalau misalnya kayak nyonya kan uangnya udah banyak gitu, ngapain kita ngasih uang lagi gitu kan. Terus kalau berupa hadiah barang juga dia kayaknya nggak perlu apa-apa lagi kan, apalagi kita makin tua kayaknya kita makin nggak materialistis lagi kan. Jadi memang paling praktis sih ya berupa bunga aja gitu ya. Maksudnya ya buat orang yang banyak duit juga pasti seneng kalau dikasih bunga, karena bunga itu kayak walaupun perempuan ya. Dan juga saya kayak gini kan sekaligus ngasih contoh gitu sama anak-anak gitu. Kalau misalnya kita beli kue gitu kan, anak kita nggak pernah belajar bikin kue gitu. Jadi sebenarnya saya tuh belajar bikin kue baru sesudah menikah, karena dulu saya nggak pernah liatin orang bikin kue gitu ya, nggak pernah belajar. Jadi sekarang walaupun saya nggak pintar bikin kue, tapi paling tidak kalau harus turun tangan, karena maunya kan keluarga kita dapat kue bikinan sendiri gitu ya. Nggak mau ya, walaupun nggak apa-apa sih kalau beli juga, cuma maksudnya beda lah gitu, hasil buatan, misalnya buatan istrinya atau buatan mamanya gitu kan. Saya tiap kali ada yang ulang tahun pasti keluarga saya ya pasti saya bikinin kue, karena itu memang mungkin sesuatu yang khusus gitu ya buat tradisi keluarga gitu. Dan juga dengan begitu mau nggak mau anak saya jadi dia seneng ya, jadi dia mau ngeliatin, terus mau belajar gitu kan. Jadi memang apalagi anak perempuan gitu biasanya memang seneng gitu bikin sesuatu gitu. Yang namanya juga nanti bakalan ngikutin jejak kali ya, jejak jadi ibu rumah tangga kan harus tergantung ya kalau tinggal di mana ya. Kalau tinggal dulu saya tinggal di Indonesia ya nggak perlu kan ya, nggak perlu bikin tinggal beli aja. Tapi karena saya nikahnya sama bule tinggal di luar negeri, semua harus dikerjain sendiri. Jadi nggak bisa main beli aja gitu ya, atau nyuruh orang. Bisa aja sih, cuma kan nilainya udah jadi nilainya berkurang gitu. Ya, ini saya udah jadi satu rangkai walaupun nggak wah banget, tapi boleh lah gitu ya untuk teman saya, terus untuk saudara saya, dan untuk saya sendiri di rumah. Karena besok suami saya juga ulang tahun, kita mau nyiapin meja kan, jadi kita pasti di meja ada bunga gitu, ada kue gitu kan. Jadi emang kalau ngerayain di rumah nggak enaknya gitu ya, harus nyiapin rumah juga kan, bukannya cuma nyiapin hidangan tapi juga nyiapin rumah harus bersih gitu kan, harus beberes gitu. Kalau saya ulang tahun nanti saya maunya jangan di rumah dirayainnya. Ini sudah jadi ya, ini buat ipar saya, dan yang di belakang itu buat saya sisanya, dan ini yang di depan buat temen. Saya suka perpaduan kayak daun eukaliptus gitu, saya paling suka gitu karena harum gitu, enak banget harumnya, khas toko bunga gitu kalau menurut saya ya. Kalau daun yang hijau-hijau gitu saya paling senang gitu. Terus berry, terus kayak kalau bunga mawar tuh harus ada yang putih-putihnya juga ya, buat nyimbangin gitu ya. Ya udah dipadu-padain aja sesuai dengan menurut kita cocok gitu aja. Kalau saya sih bukannya ahli ya, benar-benar nggak ngerti soal begini tadinya. Cuma ya akhirnya liatin orang aja sih ngerjain kayak begini di toko bunga kan. Jadi coba aja sendiri.
Ini anak saya nggak suka di video, jadi dia begitu sambil bikin kue sambil ngomel-ngomel jadi videoin.